Dan Anda masih bersama kami di Prime Plus, saya akan kembali ke Bang Ferry. Ya. Jadi artinya Presiden loh tadi yang menyebut sekali milih, ya nanti kepala daerahnya juga Ya, sekalian. itu terpilih. logika parlementer. Mhm. Kalau disimak pembahasan perubahan undang-undang dasar, kita sudah bicara mau memurnikan sistem presidensial. Jadi pemilihan langsung itu pemurnian sistem presidensial. Oke. Karena di awal transisi kemerdekaan menuju negara yang lebih established gitu ya. Nah, soal logika biaya mahal, Presiden kan jauh-jauh hari sudah bilang bahwa pemilu kita itu costly, messy, tiring. Berbiaya mahal, kacau, dan melelahkan. Oke, 2024 Dilanjutkan ya. oleh Pak Bahlil, tadi juga sempat disampaikan soal biaya mahal. Kalau alat ukurnya biaya mahal, biaya 2024 lalu pilkada itu 28 triliun APBN plus 800 hingga 900 miliar APBD seluruhnya. Kalau ini dianggap mahal lalu kemudian pilkada harus diubah dari langsung menjadi tidak langsung, bagaimana ceritanya dengan pemilu presiden dan legislatif yang anggarannya 71 triliun? Oke. Ya, besar sekali. Jadi kalau anggaran mubazir, lebih mubazir dong pemilihan presiden. Oke, baik. Jangan-jangan sesuai dengan tujuan Pak Presiden dan teman-teman di Gerindra, ADRT-nya mengatakan bahwa pemilihan presiden ke depan harus pakai undang-undang dasar naskah awal, di mana pemilu presiden dilangsungkan di MPR. Oke, baik. Jadi biaya Tahan di situ. mahal ini akan mengantarkan kepada pemilihan tak langsung berikutnya. Oke, saya tanyakan ke Pak Yoga kalau begitu. Jadi logika itu masuk akal atau tidak kemudian? Mengarah ke sana begitu? Ya, boleh-boleh saja, kan namanya juga penjelasan dan penafsiran terhadap konstitusi dan undang-undang. Tetapi begini, kami yang berkecimpung di partai politik juga merasakan bahwa ternyata pilkada ini adalah bagian dari sisi demokrasi prosedural, tapi kehilangan esensi. Oke. Kehilangan esensi itu karena ternyata kekuatan amplop yang melayang-layang itu menjadi faktor penentu di dalam mengembangkan hak kedaulatan rakyat. Memang demokrasi itu membutuhkan legitimasi, dan demokrasi itu harus mempertinggi nilai kedaulatan rakyat. Cuman prosesnya sekarang, demokrasi yang berkembang ini adalah demokrasi yang prosedural, tapi hilang esensinya. Oke. Karena situasi kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar masih kurang cukup, itu menjadi salah satu faktor. Berarti menurut Anda yang kedua, ketika ekonominya baik, seharusnya bisa berjalan baik? Seharusnya. Yang kedua, ini kita melakukan sebuah telaan terhadap sistem pilkada, di mana sudah 5 kali pilkada berlangsung secara langsung, dan kita memberikan sebuah tawaran yang baru, alternatif, apakah memungkinkan kalau misalkan seandainya pilkada dilaksanakan melalui DPRD dengan tidak langsung. Dari sisi konstitusi juga tidak dilanggar, tapi ini menjadi sebuah wacana ya, ini kan masih wacana. Tapi kalau dianggap dan tadi kemudian logika ini akan parlementer begitu, Pak Yoga? dan ini kemudian menjadi bagian dari keputusan masing-masing partai politik. Perspektif orang terhadap demokrasi kan juga berbeda-beda. Nah, memang sistem yang mengedepankan demokrasi yang kurang substantif itu harus dirubah gitu loh. Cara perubahannya bagaimana? Cara perubahannya kita sudah 5 kali memakai sistem pilkada langsung, dan kita akan berupaya kalau dengan pilkada dengan tidak langsung itu, kita akan melakukan sebuah proses untuk peningkatan kedaulatan rakyat dengan cara-cara yang lebih mengedepankan sisi kualitas. Oke, teknisnya Jadi seperti apa yang bisa kami aparat bayangkan? penegak hukum itu juga harus membuat sebuah model yang bisa untuk mengembangkan modus agar tidak terjadi money politik. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, proses seleksi dari bakal kandidat itu, bakal calon itu juga harus sesuai dengan aspirasi rakyat. Gitu. Yang ketiga, para kandidat itu memiliki keleluasaan di dalam menyampaikan visi. Jadi
DPRD itu juga harus ditekan agar untuk memilih bakal calon itu berdasarkan kepada visi, Oke, Pak Yoga, maaf. berdasarkan kepada Saya sisi bisa leadership. merespon nggak? Gitu. Karena gini, pernyataan beliau tadi selain mengulang apa yang sudah dinyatakan, menurut saya tidak sesuai dengan konteksnya. Misalnya kalau menuding bahwa money politik bekerja di pilkada, emang yang menggunakan money politik rakyat atau kontestan? Kenapa yang dihukum hanya rakyatnya? Kontestannya tidak dihukum. Kenapa hak pilih rakyatnya hilang? Tidak hak pilih kontestannya. Jadi kembali kepada DPRD menurut saya juga sangat money politik. Karena secara hitung-hitungan matematika gampang sekali menggunakan money politik, Pak Yoga. Misalnya kita berenam di ruangan ini. Saya menguasai 50% plus 1, 4 orang saja. Sudah selesai pertarungan dengan uang. Jadi sebenarnya yang dilarikan sebenarnya adalah melarikan penggunaan uang ke lebih elit dibandingkan kepada publik. Padahal publik ini bisa dibenahi sepanjang elitnya tidak menggunakan uang dalam pilkada. Yang terjadi kami selalu dipersalahkan dalam money politik ini, rakyat dipersalahkan. Padahal elit politiknya punya masalah besar. Oke, baik. Nah, menurut saya menyalahkan rakyat sudah tidak tepat. Tapi elitnya perlu bertanggung jawab. Oke, tahan dulu, Ketiga, biar ditanggapi dulu soal itu, Pak Yoga. Saya tidak menyalahkan rakyat karena memang rakyat itu jangan dijadikan sebagai kayu bakar. Tidak boleh. Rakyat itu pemilik kedaulatan. Dia menjaga nilai kedaulatan negara gitu loh. Nah, problemnya sekarang itu praktek politik, money politik itu kan berbagai faktor variabelnya gitu loh. Berbagai faktor. Kalau kandidat tidak menggunakan money politik, kemungkinan besar juga dia akan kalah. Gitu. Jadi maksud Anda karena Nah, oleh karena kasarnya ini, pemerintah kita dulu, oleh karena itu, ini harus dicegah. Maksud saya begitu loh, dicegah dengan cara apa? Ya kita akan mencoba untuk melakukan sebuah perubahan sistem tanpa menghilangkan esensi demokrasi substantifnya gitu loh. Karena kalau sekarang kita mengandalkan proses seperti ini, sampai kapan kemudian revisi Undang-Undang Pilkada itu betul-betul melahirkan sebuah Undang-Undang Pilkada yang menjamin tentang nilai kedaulatan, menjamin tentang pelaksanaan demokrasi yang prosedural dan substantif betul-betul bisa dilaksanakan, menjamin aparat penegak hukum itu bisa betul-betul efektif, bisa bekerja di lapangan. Pak Yoga, Nyatanya kurang seperti itu kan, gitu loh. Jadi PR-nya itu yang diselesaikan. Itu PR-nya. Saya pikir itu sekali lagi juga disrupsi ya, menyatakan bahwa kualitas itu karena ada ketergantungan publik terhadap uang. Kalau tidak diberi uang, kalah. Lah ini kan kita tahu semua penyebab itu terjadi karena elit atau kontestan bekerja menjelang pilkada berlangsung. Mereka tidak mendekati pemilih jauh hari dengan program-program yang baik. Tapi Pak Viva Yoga juga tahu bahwa pilkada langsung kita menghasilkan siklus baru kepemimpinan nasional jauh lebih baik dibandingkan pemilihan kepala daerah melalui parlemen. Dulu catatannya semua adalah elit yang disetujui oleh pusat. Dan ini sebenarnya yang mau diulang, yaitu kepala daerah yang disetujui elit pusat dengan melalui partai-partai politik. Itu saja sebenarnya. Jadi bagi saya, kalau untuk pilkada langsung juga disetujui oleh elit pusat sama, iya, karena itu, rekomnya itu kan juga dari tapi pusat. ada filteringnya Pak Viva Yoga, yaitu calon independen. Nah itu yang tidak punya di calon parlemen. Independen siapa yang menang? Kan Ya itu. Jadi yang salah sebenarnya bukan elit yang memilih, salahnya di partai politik dan elit politik. Kenapa yang hilang hak rakyat? Kan itu pertanyaan besarnya. Jadi bagi saya aneh sekali cara berpikirnya. Ya, makanya sekali kita lagi tidak menghilangkan sebenarnya substansi sentralistik rakyat, saja. tidak menghilangkan. Ini Gitu. sekali lagi mengulang cerita Pak Presiden Joko Widodo menuju Pak Prabowo membangun sentralistik kekuasaan di mana seluruh elit-elit demokrasi akan ditentukan oleh pusat. Oke, baik. Saya berikan waktu ke Gus Kozin. Apa yang bisa Anda tanggapi? Yang pertama tadi saya mau menanggapi terkait dengan tafsir MK. MK ini sudah kita sepakati ya sebagai the guardian of constitution kita. Jadi penafsir tunggal secara kelembagaan apa yang dimaksud dari konstitusi kita. Kenapa tadi saya mention putusan MK 7273 PUU 2 2004
Karena itu yang secara eksplisit vonis MK yang menjelaskan bahwa baik itu pilkada langsung atau tidak langsung itu sama-sama demokratisnya, itu eksplisit. Sementara yang disampaikan Mas Ferry Amsari kalau kita runut dari putusan MK 55 2019, putusan MK 85 2022, putusan MK 135 yang tadi dikutip 2024, itu tidak ada penjelasan eksplisit di itu menjelaskan tentang desain keserentakan. Tidak ada norma eksplisit yang mengatakan bahwa itu langsung. Dengan azas pemilu, azas itu harus disandingkan dengan pasal 22E, Mas. Azas pemilu 22E. 22E spiritnya itu bukan model pemilunya, tapi yaitu azas azasnya demokrasinya. Oh iya, azas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, langsung kan? 5 tahun. Langsung. Bukan. Lah, pasal 22E, Mas 22E itu bukan model keserentakannya, bukan model langsung tidak langsungnya, tapi pasal azas 22E kan azas pemilunya langsung. Paham. Yang Mas Kozin ceritakan di 71, 72 itu adalah cerita soal apa yang berlangsung saat ini. Bahwa pilkada kita tidak hanya yang serentak dan langsung. Ada pilkada-pilkada ruang khusus. Itu kekhususan. Yogyakarta, Aceh, Papua, Jakarta macam. Sendiri. Jadi dia tidak menghilangkan yang lain. Seolah-olah tafsir Mas Kozin di 71, 72 bahwa boleh dibangun hal yang umum baru. Yaitu tidak serentak dan tidak langsung. Sehingga akhirnya azas langsung jadi hilang. Agar lebih komprehensif, saya kutip penjelasan salah satu panitia ad hoc Pak Taufikur Rahman Ruki dalam risalah, ya itu mewakili fraksi TNI Polri kalau tidak salah waktu itu. Kenapa tidak ditentukan itu bahasa demokratis itu langsung, agar terbuka ruang untuk kemudian itu dipilih apakah langsung atau tidak langsung sesuai dengan pengambil kebijakan atau open legal policy. Dan ini juga diperkuat dengan dua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimli Asidiki dengan Prof. Mahfud MD. Dua-duanya secara eksplisit menyampaikan apakah langsung atau tidak langsung sama konstitusionalitasnya. Iya, yang 4 daerah tadi itu. Oh iya, enggak, ini konteksnya saat ini. Nah sekarang Mas Kozin mengusulkan semuanya tidak langsung. Bukan, konteksnya ini kan apakah ini konstitusional atau tidak. Lah, bukan, tadi Mas Kozin sudah menyampingkan prinsip azas kalau langsung. 135. Lalu Mas Kozin mau mengumumkan besok ke depan tidak ada yang langsung. Semua perwakilan saja. Oh enggak, berarti Mas Kozin membantah putus apa yang diceritakan Prof. Jimli, Prof. Mahfud sendiri. Membantah? Karena pasal 18 itu bicara keberagaman, asimetrik. Sekarang, Mas. Itu baru loh disampaikan beberapa hari yang lalu loh. Iya, itu saya bilang tafsirnya salah. Kalau siapa yang salah siapa? Prof. Mahfud maksudnya? Prof. Mahfud, Prof. Jimli kalau menafsirkan tidak boleh pilkada asimetrik dan yang umum adalah pemilihan langsung. Itu kan pendapat Mas Ferry ya? Saya lanjutkan itu putusan 71, 72 dan 135, Mas. Dijelaskan 135 itu desain keserentakan, Mas. Betul, keserentakan dalam konsep pemilu lokal dan nasional. Betul. Yang menggunakan azas pemilu. Bukan, azasnya demokratis sesuai pasal 22. Baca lagi deh. Saya sudah baca. Putusan 135 itu yang terbaru itu putusan makanya Pak Prabowo dan para partai marah dengan 135 karena putusan 135 memastikan serentak nasional dan daerah dalam konsep kepemiluan, yaitu azas langsung. Marahnya bukan itu, Mas. Marahnya itu karena itu menabrak konstitusi kita. Berarti marah dengan putusan MK, tapi ngutip putusan itu. MK. Yang kedua, MK sudah offset karena dia sudah menjadi positif legislator. Aneh juga. Abang-abang tahan dulu. Itu lain lagi nanti pembahasannya. Putusan MK kita harus satu lagi. Saya harus berikan satu lagi, Mas. Tadi terkait dengan semua sudah tahan, Bang Kozin. Nanti saya akan dalami lagi. Tanggapan Anda. Ya, begini. Saya juga berpikir ya, bertanya-tanya, kenapa kok isu pilkada ini dimunculkan saat ini? Apa sih motifnya? Di tengah misalnya masyarakat masih dalam suasana duka dan bencana, dan kalau kita bicara soal putusan MK kan masih 2031. Ini kan jauh sekali. Kok tiba-tiba 2025, kemudian 2026 awal bicara soal pilkada ini ada apa motifnya itu loh? Saya bertanya-tanya, apakah jangan-jangan seperti disampaikan tadi oleh Bang Ferry itu, jangan-jangan kalau pilkada tidak langsung itu berhasil, jangan-jangan pemilihan presiden juga tidak langsung. Jangan-jangan, ini kan test case saja kan. Ini ketakutan siapa? Anda atau? Publik, kita baca netizen komentar, kenapa kok dini sekali bicara soal pilkada di tengah bencana, di tengah suasana yang enggak. Kemudian paling penting juga adalah isu ini isu yang sangat kontroversial. Kalau kita bicara soal survei opini publik, hal yang tidak disukai oleh rakyat. Kenapa? Kalau bicara soal pembagian sembako tidak rata, mungkin hanya berapa orang yang marah. Tapi ini hak politik setiap orang, itu yang mau diambil. Ini berbahaya. Makanya dari itu saya mohon,
ada yang memberikan masukan kepada presiden bahwa ini isu yang sangat berbahaya. Jangan sampai hanya karena ingin mengatakan hal yang baik, ingin menyenangkan, tidak memberikan informasi yang positif. Persis seperti ketika ucapan tahun baru, presiden bilang tahun 2021 nggak ada tuh yang negor. Padahal kan bisa aja ini kan hanya slip of tongue, salah ucap, tapi nggak ada yang berani negor. Bahwa itu sekarang 2026, bukan jadi 2021. poinnya menurut Anda ini membuat kemarahan publik? Ini akan memancing kemarahan publik karena yang diambil adalah hak politik setiap orang. Oke, baik. Ini yang berbahaya. Tahan di situ. Nanti usai jeda saya akan tanyakan kepada Drone Prit bagaimana kemudian publik menanggapi isu ini. Tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Prime Plus.